sahabat YouTube, saat ini saya berada di situs tsunami PLTD Apung. Ini halaman depan, tempat jual souvenir, tempat parkir mobil dan motor juga. Itu PLTD Apungnya. Itu pintu masuknya. Dan ini tempat parkir mobil. Itu jual souvenir juga, dan ini pintu masuknya. Itu ada tulisan situs tsunami PLTD Apung. Kita masuk sekarang. Ini ada jadwal kunjungan objek wisata PLTD Apung. Senin, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ada jam-jamnya. Sekarang kita masuk. Dari sini udah kelihatan PLTD Apungnya. Pembangkit listrik tenaga diesel. Apung itu maksudnya karena mengapung di laut, karena ini ya bentuknya kapal sebenarnya. Ini ada pusat informasi. Nanti kita akan tanya ke Mbak yang jaganya. Itu ada semacam monumen gitu ya. Nah, ini nanti kita akan naik ke tangga ini. Ini ada tiket masuknya? Oh, nggak ada ya? Langsung aja ya? Berarti kita bisa masuk ke dalam itu, Mbak? Oh, dari sana ya? Oh, dari situ ya? Iya, di situ Pak, yang ibu turun tuh. Kalau ini untuk apa nih? Turun lagi Pak. Oh, turun ke sana ya? Kalau itu langsung Oke. Jadi menurut Mbaknya ini tidak ada bayar tiket. Kita masuk aja. Sebelum masuk kita lihat ke sana dulu. Itu ada monumen. Seperti kapal hancur, perahu hancur di atasnya. Dan itu ada waktu dan tanggal kejadian tsunami-nya. Jam 8 pagi, kemudian 26 Desember 2004. Dan ini ada daftar nama-nama korban tsunami. Monumen PLTD Apung 1 dan tsunami korban Banda Aceh. Kota Banda Aceh. Ini nama-namanya. Ini Dusun Tua Balik Ayai. Ada 171 jiwa dan ini nama-namanya. Ini sepertinya desa-desa di seputar sini yang tersapu oleh tsunami. Ini dusun Tuan dipakai 212 jiwa. Sebagian rumah hancur karena terkena oleh kapal PLTD Apung ini. Ini dusun Tuan di kandang 350 jiwa. Ini nama-nama korbannya. Nah, ini turis dari Malaysia. Jadi sekarang udah mulai banyak wisatawan dari Malaysia. Kebetulan penerbang ke Malaysia juga sudah dibuka sekarang. Jadi udah mulai banyak wisatawan terutama dari Malaysia. Ada juga nanti dari Jepang, ada dari mana? Eropa juga. Kemarin waktu saya ke Museum Tsunami, ada di video saya sebelumnya itu ada turis dari Jepang. Ini kita akan bergerak masuk. Nah, ini dari luar penampakannya seperti ini. Sekarang kita akan masuk. Kita akan ke sana naiknya. Nah, ini ada tulisan Rumah Puing. Jadi kita masuknya lewat sini. Rumah Puing ini maksudnya ini rumah-rumah yang hancur pada saat tsunami dan mungkin juga terkena oleh PLTD Apung ini, kapal ini jadi hancur, tapi dibiarkan untuk menjadi saksi sejarah bahwa inilah kondisinya sebagian rumah yang hancur karena tsunami dan mungkin juga terseret atau hancur terhantam oleh PLTD yang hanyut dari pelabuhan Ulele. Nah, ini tempat masuknya, naik ke kapal. Jadi naiknya dari sini ya. Kita naik ke sini, kita naik ke kapal.
Jadi untuk saat ini saya akan mengajak sahabat YouTube untuk naik ke kapal dulu. Kita melihat kondisi kapal PLTD Apung ini yang terbawa gelombang tsunami sejauh 5 km ini. Bagaimana kapalnya, bagaimana besarnya, nanti sahabat YouTube bisa merasakan. Ini dari sini kita bisa melihat rumah puing ini, rumah-rumah yang hancur karena tsunami ini. Jadi di beberapa bagian halaman lain ada lagi nanti rumah-rumah. Nah ini tempat kita melihat juga, nanti kita akan naik ke sini nanti setelah kita dari kapal. Nah sebenarnya jembatan ini baru dibuat, bukan bagian dari kapal. Karena untuk masuk ke kapal ini harus ada jembatan karena dia tinggi. Kalau biasanya kan lewat dermaga ya. Oke, sekarang kita akan naik ke bagian atasnya. Nah itu tempat-tempat semacam jembatan itu nanti kita di sana untuk menyaksikan kapal PLTD Apung ini dari luar atau dari kejauhan. Ini Anda bisa melihat bagaimana besarnya kapal ini. Tuh, tinggi. Ini kapal ini besar, beratnya itu sekitar 2.600 ton. Bayangkan, kapal seberat 2.600 ton itu bisa terbawa gelombang tsunami, saking kuat dan besarnya gelombang tersebut. Kapal sebesar ini dengan berat 2.600 ton bisa terbawa arus gelombang tsunami, apalagi rumah-rumah penduduk. Makanya begitu banyak sekali korban, begitu banyak sekali rumah yang hancur. Apalagi terkena ombak, belum lagi kalau terkena hantaman kapal ini yang beratnya 2.600 ton ini. Sebagai informasi, kapal ini terseret sekitar 5 km dari Pelabuhan Ulele. Jadi di pantai di Pelabuhan Ulele itu awalnya kapal ini di standby-kan di sana. Jadi PLTD Apung ini pembangkit listrik tenaga diesel yang memang di set untuk bisa berpindah-pindah karena kita memang negara kepulauan ya. Jadi daerah mana yang membutuhkan, mungkin di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa membutuhkan, dia bisa berpindah-pindah tergantung daerah mana yang membutuhkan pasokan listrik. Kebetulan pada saat tsunami PLTD Apung ini sedang berada di Aceh untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik di Aceh. Ini kita udah berapa kali naik tangga, saking besar dan tingginya kapal ini. Dan ini instalasi jaringan, sepertinya ini tempat kabel-kabel untuk menghubungkan arus dari kapal ke rumah-rumah penduduk. Ini kondisi sekeliling tempat ini, rumah-rumahnya udah kelihatan, rumah-rumahnya baru dibangun ulang gitu kan. Kita akan naik lagi, masih ada satu tingkat lagi. Oh ya, kita lihat sini dulu ya. Nah itu bagian depan kita masuk tadi, kita masuk dari sana tadi. Sekarang kita naik. Nah ini bagian paling atas dari kapal ini. Saya akan mengajak Anda berkeliling di bagian atas ini, biar sahabat YouTube tahu dan merasakan kondisi kapal ini. Ini bagian atas dan itu cerobong asap. Cerobong asap atau apa saya juga nggak ngerti juga, tapi sepertinya itu cerobong asap, mengingat ini adalah PLTD ya, pembangkit listrik tenaga diesel, jadi yang menyalakan mesin. Kalau dari bentuk dan warnanya kemungkinan itu cerobong asap.
Kita akan berkeliling. Ini sangat besar sekali dan tinggi. Dan ini adalah teropong. Di setiap pojok sana ada, pojok sini, di 4 titik ini ada teropong. Saya nggak tahu kegunaannya apa, ini ada setelah ada tempat wisata ini atau memang dari awal kapal ini ada teropong itu yang fungsinya mungkin untuk melihat kejauhan pada saat berlayar. Saya juga tidak mendapat informasi. Ini kita masih keliling, itu bagian tempat kita masuk tadi. Nah, ini teropong lagi. Di sini ada, seberang sana juga ada. Jadi ada 4 titik teropong. Saya penasaran, jadi pengen lihat apa sih teropong ini. Tapi ternyata teropong ini tidak bisa digunakan, tidak berfungsi. Bisa digunakan tapi harus memasukkan koin. Kebetulan saya nggak bawa uang koin, jadi nggak bisa. Oke, sekarang kita udah berkeliling di atas kapal ini. Sekarang kita akan turun. Kalau kita dari naiknya dari sana, sekarang kita turun dari sini ya. Tuh sangat tinggi sekali tuh. Turun, kita berapa kali turun tangga yang menunjukkan bahwa memang kapal ini besar. Wajar kalau beratnya sampai 2.600 ton bobotnya. Dan bisa Anda bayangkan dengan bobot segitu, jika menghantam rumah penduduk udah pasti hancur. Dan yang bisa kita bayangkan juga betapa kuatnya gelombang tsunami. Kapal dengan bobot 2.600 ton ini bisa terbawa terseret sejauh 5 km dari pantai atau dari pelabuhan Ulele sampai ke tempat ini ya. Ini adalah perumahan perkampungan penduduk. Kita turun, kita keliling lagi, kita lihat sebelah sini. Ah, itu ada lagi rumah tuh. Jadi sebelah sini lain lagi nih. Itu ada rumah lagi yang hancur sebagian dan tetap dibiarkan untuk menjadi bukti atau saksi sejarah pada saat tsunami terjadi kemarin. Sekarang kita turun lagi. Kita akan lihat ke sana. Ini ada tulisan dilarang bersandar. Nah, Anda lihat itu batu-batu. Saya nggak tahu tujuannya apa ada batu-batu itu. Jadi halamannya dibiarkan seperti itu dan ada batu-batu. Dan ini seperti di bawah ini seperti apa? Kayak mesin-mesin. Dulu memang bener kapal, jadi memang ya begini kondisinya. Saya juga nggak ngerti apa-apa peralatan apa yang ada di kapal ini, tapi beginilah kondisinya. Memang sangat besar kapal ini. Sekarang kita turun lagi. Jadi kita udah berapa kali turun, seperti saya bilang tadi, emang kapal ini besar dan tinggi juga. Karena di dalam itu nanti ada semacam ruangan yang tinggi, nanti ruang pameran. Saya akan ajak Anda. Oke, sekarang kita turun. Kita akan ke sana. Nanti saya akan mengajak Anda ke dalam. Oh ya, ini bagian luarnya. Saya akan mengajak Anda keliling setelah ini. Di video berikutnya, di part 2, ini part 1 ya, di part 2 nanti saya akan mengajak Anda masuk ke dalam kapal ini. Kita akan melihat ada koleksi atau informasi apa terkait
tsunami ataupun hanyutnya kapal ini terbawa gelombang tsunami. Tapi untuk part 1 ini saya hanya akan mengajak Anda keliling di atas kapal ini sama keliling di lingkungan areal di luar kapal. Jadi kita ke sana, kita keluar dulu, nanti saya akan ajak keliling sahabat YouTube sekalian melihat kapal ini dari luar. Kalau ini kan kita dari atas kapal ya. Nanti kita akan melihat dari luar. Nah, ini pintu masuknya. Nanti kita akan masuk sini, tapi untuk sementara kita keliling dulu. Nah, ini kita keliling, saya udah di bawah ini posisinya. Kita akan lihat betapa besarnya kapal ini. Itu ada PLTD Apung 1 tulisannya. Pembangkit listrik tenaga diesel Apung 1. Sangat besar sekali kapalnya. Anda bisa lihat. Kita tadi naik berapa kali itu? Naik tangga ke berapa kali naik anak tangga sampai ke atas. Jadi wajar kalau ini bobotnya itu 2.600 ton. Yang tidak terbayang itu bobot sebegitu besar bisa hanyut sampai sejauh 5 kilo ke sini. Berarti sangat dahsyat kekuatan gelombang tsunami-nya. Sangat besar sekali kapalnya. Oh ya, ini adalah toilet ya. Jadi tempat ini memang udah dilengkapi toilet. Ini juga ada rumah-rumah bekas yang hancur dibiarkan. Ini ada jembatan. Nah, setelah ini nanti kita akan naik ke jembatan ini. Bukan jembatan ya, tempat untuk kita melihat kondisi di sini seperti jembatan. Ini kondisinya sebagian memang udah semakin berkarat. Nah, dari atas ini kita bisa melihat kondisi kapal dari kejauhan dan dari atas ya. Kita akan berjalan ke sana. Jadi sebagai informasi ini yang kita tempat jalan ini dari baja atau dari plat, saya nggak ngerti juga bahannya. Seperti bahan besi gitu ya. Tapi udah mulai berkarat. Kayaknya perlu dipengecat ulang karena kalau dibiarkan ini semakin berkarat, semakin tipis dan berbahaya bagi pejalan kaki. Ini ada semacam menara pandang. Mungkin maksudnya kita bisa melihat kapal atau melihat ke sekeliling perkampungan lewat ini. Tapi sayang kita nggak bisa masuk karena udah dikunci ya. Kita terus saja. Kondisinya ini dari sini kita masih bisa lihat nih betapa besarnya kapal ini. Ini kondisinya udah berkarat, tuh ada genangan air. Tuh tambah lama tambah parah korosinya tuh. Nih kapalnya besar ya, Anda bisa lihat nih. Bisa muat berapa orang. Ini rumah kita, tempat kita masuk tadi, rumah puing yang sengaja dibiarkan sebagai bukti terjadinya tsunami. Ini juga rumah yang masih ada kelihatan dindingnya tapi nggak ada atap lagi. Sekarang kita jalan ke sini, kita turun. Ini jalannya menurun terus. Kita masih bisa lihat. Jadi tempat ini sengaja dirancang biar kita bisa berkeliling dan melihat kondisi PLTD Apungnya. Di sini masih lumayan, ini catnya masih, jadi nggak kelihatan berkarat ya. Dan itu adalah tempat parkir, tempat kita pertama kali tadi. Parkir mobil, parkir motor, tempat jual souvenir. Nah, inilah yang tempat yang waktu pertama kali masuk tadi saya bilang kita akan ke sini. Jadi harusnya kita bisa naik dari sini atau turun dari sini. Terserah kita mau duluan mana. Kalau mau keliling dulu kita naik sini berarti, tapi kalau saya naik ke kapal dulu baru keliling sini baru turun sini. Ini rame pada hari Minggu, jadi banyak sekali wisatawan yang berkunjung. Sekarang saya akan mengajak Anda keliling dari sebelah kiri sana ya. Jadi kita di luar kapal melihat kondisi kapal dari kejauhan. Nih semakin dekat semakin kelihatan bahwa kapal ini sangat besar ya. Nah, di halaman ini dibangun
seperti semen tapi tidak rata gitu ya, seperti saya nggak tahu apa ini maksudnya, semacam sejenis ombak atau apa. Jadi dibangun seperti naik turun seperti itu, tidak dibangun rata dia. Filosofinya apa saya nggak dapat info ya. Ini cukup besar kapal ini, PLTD Apung 1, ada lagi tulisannya. Kita akan keliling ya. Ini kita lihat di bagian sini, bagian saya nggak tahu ini mana bagian belakang mana bagian depan. Kita anggap saja ini bagian belakangnya ya. Nih kalau lihat dari bagian belakang ini, kita tadi di atas sana kita tadi. Nanti di video part 2 nya Anda akan tahu nih kapal PLTD Apung ini apa, fungsinya apa aja yang udah dilakukan, dia sudah berpindah dari mana ke mana aja. Nanti tonton part 2 nya ya, kita akan masuk ke dalam. Nah ini kita keliling, ini sama ini di atas seperti jembatan ini, tapi udah terbuat, nah ini udah korosi gitu, ada genangan air, jadi lama-lama dia berkarat dan hancur. Saya nggak tahu kenapa dibuat seperti ini, kenapa tidak dibuat seperti trotoar atau jogging track aja, jadi dia tidak berkarat. Kalau besi ini kan berkarat, lama-lama hancur kalau nggak diganti. Kalau diganti juga butuh biaya lagi. Tapi kalau dibangun seperti jogging track, hanya konblok atau semen aja, mungkin pertama lebih awet dari korosi, kedua biayanya juga mungkin tidak terlalu mahal. Saya nggak tahu pertimbangannya apa. Nah ini kita lihat kapalnya dari kejauhan, jadi kita benar-benar keliling kapal ini. Beginilah kondisinya dari depan sana, dari belakang sini, dari atas kita udah naik tadi. Jadi sahabat YouTube benar-benar tahu gambaran utuh kapal ini. Oh seperti ini besarnya, tingginya, kondisinya, beratnya itu 2600 ton gitu kan. Kita masih berjalan di atas ini, mengelilingi area tempat situs tsunami PLTD Apung ini. Ini Anda bisa lihat nih, rumah yang dibiarkan hancur seperti itu sebagai bukti sejarah terjadinya tsunami yang kita lihat dari atas tadi. Bagian bawah hancur, atas hancur, dinding sebagian, atapnya udah nggak ada lagi. Sebagian udah kurang terawat ya, udah lepas-lepas kayunya. Nah kalau ini besi plat baja, ini terbuat dari kayu yang berikut ini. Makanya ada sebagian udah lapuk kayunya, terlepas. Nah itu contoh di bagian sana tuh, udah nggak rata lagi, udah ada yang lepas karena udah lapuk ya. Dan ini sangat membahayakan sebenarnya, perlu diperbaikin lagi. Kita udah berkeliling, ini udah sampai ke ujung yang sana tadi. Nah kita tadi di sana kan, jadi udah selesai sudah kita berkeliling. Tonton part 2 dari video ini, kita akan melihat bagian dalamnya. Demikian informasi di part 1 ini, semoga bermanfaat.